Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti sesi APEC sebelumnya tentang Google of Content Knowledge, ini adalah lebih kepada pengulangan konsep-konsep DCK dengan sudut pandang atau pendekatan yang baru yang saya kira akan lebih fungsional dan lebih mudah untuk kita aplikasikan di dalam ruang kelas kita. Mari kita lihat. Jadi materi hari ini kita akan cek jadi dua. Yang pertama kita akan bahas tentang jarak antara guru dan siswa, tentang kosakata yang bermasalah di dalam kelas. Dan yang kedua adalah tentang konsep apa saja yang sudah Anda pahami dan apa saja yang Anda pilih untuk ajarkan. Masuk di pembahasan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kosakata yang bermasalah. Kalau misalnya kita ketemu judul atau tajuk kosakata yang bermasalah, apa yang pertama kali terpikir di pikiran Bapak Ibu? Apa lintasan pikiran yang muncul di dalam benak Bapak Ibu pertama kali ketika mendengar atau melihat kosakata yang bermasalah? Bapak Ibu pernah ingat gak, mungkin di tahun 2012 atau 2013 ada seorang public figure yang nggak nyambung bahasa anak dan bahasa dulu yang berbeda. Betul. Nah, sekarang ada yang tahu artis ini, Bapak Ibu? Siapa ini? Yang Bapak Ibu masih ingat? Artis ini pernah tenar di tahun 2000-an dan kemudian kembali booming beberapa bulan yang lalu karena akan menikahi seorang artis juga. Ada yang tahu siapa ini? Ya, ini adalah Vicky Sastio. Dulu awal-awal dia nongol di TV, dia dikenali dengan viralnya kata-kata berikut, 28 my age, ya. Kontroversi hati. Ada lagi yang ingat? Yang lain? Dia juga bilang, dan dia juga mempopulerkan kata-kata harmonisasi, labil ekonomi, konspirasi kemakmuran, statusisasi kemakmuran. Dan akhirnya kita kenal dengan istilah vikimisasi. Yang menjadi lucu saat itu, yang menjadi kontroversi, kalau pakai bahasanya Vicky, yang menjadi kontroversi hati bagi para yang berkomunikasi, itu cukup unik ketika kebanyakan audiens yang rata-rata adalah orang yang awam, yang bervariasi secara sosiokultural, namun Vicky berusaha menggunakan pilihan-pilihan kata atau diksi yang kompleks, yang unik, yang jarang dipakai. Ya, pernah dibahas itu, bahasa populer merusak kaidah dan makna. Yes. Jadi itu adalah bentuk keragaman bahasa yang muncul saat Vicky melakukan proses vikinisasinya di media. Hampir di setiap wawancara dia menggunakan kata-kata yang unik, kata-kata yang quote-unquote aneh atau gaul, kadang-kadang sepadan, kadang-kadang tidak sepadan, kadang-kadang dia mencoba mentranslate satu sense kebahasaan, satu makna kebahasaan dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu yang lain. Kadang-kadang sense yang digunakan juga tidak nyambung. Ini akhirnya menjadikan Vicky menjadi viral saat itu
karena kaidah kebahasan yang digunakan tidak mudah dipahami oleh audiens. Sekarang, kalau kita refleksi kembali di kelas kita, bagaimana kalau misalnya seorang guru PKN atau seorang guru kewarganegaraan membuka kelasnya dengan statement seperti ini. Jadi anak-anak, falsafah kebangsaan kita adalah Pancasila. Atau misalnya seorang guru sosiologi atau guru sejarah membuka cerita tentang revolusi Prancis dengan kalimat, saat itu masyarakat proletarian yang sudah terpolarisasi bla 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 bla. Atau guru apa saja agar bisa terlihat keren di hadapan siswanya ketika menyimpulkan bilang seperti ini. Jadi esensi pelajaran kita hari ini adalah, atau seorang guru matematika ketika dia berbicara tentang kurva, dia akan bilang ini adalah contoh dari kurva kuadratik. Atau seorang guru biologi, seorang guru IPA pada saat mengajar tentang hewan-hewan bersel satu, dia bilang bahwa konjugasi pada dua makhluk monosel adalah. Atau seorang guru bahasa, dia mengajarkan tentang imbuhan, dia bertanya sama siswanya dan dia bilang bahwa prefiks dari kata memakan adalah. Sekarang dari kata-kata yang saya bold itu, falsafah, proletarian, terpolarisasi, esensi, kuadratik, konjugasi, monosel, prefiks, apakah sudah terdengar bahwa kita sedang memfikirisasi bahasa ajar kita juga di hadapan siswa? Kalau kita menggunakan sudut pandang siswa sebagai audiens kita. Bagaimana kalau misalnya kita mencoba untuk menyederhanakan bahasa ini? Seperti ini. Kalau tadi kata apa, kita sederhanakan jadi pandangan hidup. Bagaimana? Apakah sudah tepat? Apakah berubah makna? Apakah kemudian enggak pemahaman siswa? Kan tidak ya? Kalau misalnya kita ubah kata proletarian dengan kata miskin, meskipun bukan makna yang sebenarnya dari kata proletar, tetapi apakah miskin sudah cukup untuk bisa menunjukkan makna proletar di benak siswa saat itu? Ya atau tidak? Silakan Bapak Ibu kembali untuk merefleksi. Ya, kita sama-sama refleksi hari ini. Dan kemudian kata terpolarisasi, apakah sepadan kalau misalnya kita sederhanakan menjadi kata terpecah? Lalu kata esensi, kenapa kita tidak gunakan kata inti? Atau kata kuadratik, apakah dia sudah cukup untuk bisa kita sederhanakan dengan kata lengkung sempurna? Atau jangan-jangan lengkung sempurna tidak bisa untuk menjelaskan kata kuadratik? Atau meskipun tidak bisa menjelaskan kata kuadratik secara esensial, tapi dia bisa menunjukkan bahwa begini loh bentuknya dari kurva kuadratik. Atau pada saat kita bicara tentang konjugasi, lebih mudah mana dipahami sama siswa kata konjugasi dengan pertukaran
di benak siswa kalau ada ada dua makhluk monoseluler, sel tunggal, ya, itu berdempetan, membuka membrannya masing-masing, dan kemudian menukarkan DNA-nya, satu DNA berpindah dari satu makhluk A ke makhluk B lewat celah-celah membran sel yang terbuka tadi, yang kemudian kita sebut sebagai pertukaran materi genetik secara fungsional, ataukah langsung menggunakan istilah konjugasi, atau mana yang lebih mudah pada saat kita mengajarkan bahasa Indonesia kemudian kita menggunakan pilihan kata prefix daripada pilihan kata imbuhan dan awalan. Ini adalah beberapa contoh bagaimana kosakata yang biasa kita gunakan, biasa kita temukan, biasa kita dapati di kampus kita, yang basic pengajarannya dari dosen kita adalah permodelan pengajaran andragogi, yang menerimanya kita sebagai mahasiswa dulu juga berada pada state yang siap diajar secara andragogi, yang memiliki setidaknya dua ciri. Ya, pembelajaran andragogi itu memiliki dua ciri. Yang pertama adalah pembelajaran andragogi adalah pembelajaran retrospektif. Artinya pembelajaran yang mengulang kembali semua pengajaran atau semua konten yang pernah Anda dapatkan dulu di sekolah. Dan pembelajaran andragogis dia hanya sedikit menyentuh hal baru yang lebih variatif di luar dari apa yang sudah Anda ketahui, tapi dia lebih banyak untuk dibenih, memperdalam dari apa yang sudah pernah Anda dapatkan di sekolah sebelumnya. Sehingga wajar ketika pembelajaran andragogis seperti kita hari ini menggunakan bahasa-bahasa yang kompleks, menggunakan terminologi yang baku, yang khusus tujuannya adalah untuk merujuk kepada satu makna yang tidak debatable, satu makna yang tidak diperselisihkan. Tapi kemudian ingat bahwa anak-anak yang kita ajar, mereka adalah seperti kertas putih. Kalau kita ingat tabula rasa, ya. Teori tabula rasa bilang bahwa manusia itu lahir seperti selembar kertas putih. Maka tergantung bagaimana orang tuanya, lingkungannya menuliskan kertas putih tadi dan kemudian memberikan corak kepada si anak. Beda seperti orang tua kalau kita umpamakan dengan kertas putih tadi. Ini cara berpikir metafora analogis yang sedang saya coba introduksi ke Bapak Ibu. Berbeda dengan kertas yang sudah ada tulisan. Misalnya saya punya satu buku seperti ini, kemudian di dalamnya ada tulisan-tulisan. Dia bukan lagi satu kertas putih, tapi melainkan dia sudah kertas yang memiliki corak warna, corak tulisan di dalam. Maka kalau itu adalah tulisan tangan dengan tulisan huruf yang seperti ini, misal bukan huruf bersambung, dan kita mau analogikan dengan pembelajaran andragogi, maka kertas putih yang sudah ada tulisannya tadi, hurufnya itu seperti dipercantik. Desain kertasnya seperti mungkin ditambahin border, ditambahin bingkai, ditambahin background, dan seterusnya. Nah, tapi untuk anak-anak itu seperti kertas putih yang betul-betul baru ditulis, sehingga nanti hasilnya pun beda. Kalau kertas putih
putih ditulis, dia menjadi ada coraknya. Tapi kalau kertas yang sudah ada corak tulisan, pembelajaran andragogi dan pedagogi berbeda pada titik ini. Kalau pembelajaran andragogi memperdalam dan retrospektif kepada apa yang sudah pernah dipelajari, sementara pembelajaran andragogi berfungsi untuk mengenalkan, mengintroduksi. Tadi ada pertanyaan atau statement. Ya. Saya merasa seringnya menggunakan kata accomplish pada siswa di kelas. Saya jika membicarakan tentang tugas mereka yang harus diselesaikan. Namun sepertinya wajar jika bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Yes, kita akan bahas di slide berikutnya. Di sini. Nah, seolah statement Anda barusan tadi adalah seperti bertanya buat saya, seperti bertanya pada kita semua, apakah tidak boleh mengajar menggunakan terminologi khusus? Boleh atau tidak? Jawabannya, boleh, malah sangat dianjurkan. Tapi ada syaratnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa syaratnya? Syaratnya kita tanyakan dulu. Kapan siswa harus dikenalkan pada terminologi tadi? Jawabannya adalah pada saat konsep kata yang Anda pakai sudah menempel di benak siswa. Misal, kalau kita kembali ke sini, kita mau ngajar PKN atau kewarganegaraan di kelas yang baru, kelas 7, anak-anak yang transisi antara SD ke SMP, yang mungkin kosakata yang dimiliki mereka itu belum baik. Tiba-tiba kita membuka kelas dengan menggunakan kata-kata apa? Apakah kemudian itu adalah hal yang relevan? Kan tidak. Atau misalnya siswa SMP kelas 2 IPS mempelajari tentang revolusi Prancis menggunakan istilah proletar terpolarisasi. Apakah itu relevan? Relevan jika kita sudah memberikan sense atau makna atau memberikan asosiasi yang tepat atas konsep kata tersebut di dalam benak mereka. Tapi akan menjadi tidak tepat, akan menjadi vikinisasi di kelas kita jika kita menetapkan atau menggunakan kata-kata tadi tanpa ada background statement atau pemberian makna terhadap kata-kata itu bagi anak. Permasalahannya bukanlah boleh tidaknya kita menggunakan kata-kata ini. Saya sudah jawab tadi boleh menggunakan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apakah kita sadar pada saat kita menggunakan kata-kata ini di kelas. Sadarkah kita kapan terlontar, kapan muncul, kapan nongol kata-kata ini dari lisannya kita. Saya punya satu cerita pengalaman saya. Jadi kalau saya menuju ke tempat kerja saya, itu biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Saya menggunakan motorbike, saya menggunakan sepeda motor. Ya. Ketika dulu, mungkin kurang lebih 2 tahun, saya mendiamkan speedometer saya itu tidak berfungsi. Saya hanya melakukan servis sepeda motor untuk servis rutin, ganti oli dan lain sebagainya, servis karbu dan lain sebagainya. Tapi ketika speedo itu rusak, saya selalu lupa untuk mengganti, sehingga mungkin kurang lebih 2 tahun speedometer itu tidak berfungsi. Nah, beberapa saat yang lalu akhirnya speedometer itu pendek cerita diganti. Di momen ketika speedo itu diganti, ketika saya pulang dari kantor,
eh, saya melihat sepeda itu bekerja, dan kemudian dengan kecepatan yang biasa saya bawa, ternyata saya baru menyadari bahwa kecepatan motor yang saya bawa itu adalah rata-rata mungkin di 50 km per jam, dan menyesuaikan dengan kondisi jalan, akhirnya saya bisa mempercepat hingga di 60 atau 70, atau kadang-kadang saya memperlambat di 40 km per jam. Nah, sepanjang jalan saya merenung, apa yang membedakan kondisi pada saat speedometer saya itu tidak berfungsi, dan apa bedanya dengan pada saat sepeda motor saya berfungsi. Ternyata yang berbeda di dalam diri saya adalah saya lebih aware, saya lebih menyadari, saya lebih berhati-hati, saya lebih waspada kepada cara saya membawakan sepeda motor ketika saya melihat angka speedometer. Pertanyaan besar untuk kita semua dari cerita ini adalah, apakah dengan adanya atau tiadanya tiadanya speedometer itu menjadikan seseorang bisa lebih cepat atau lebih lambat menempuh perjalanan? Tidak. Apakah dengan atau tiadanya speedometer itu berfungsi menjadikan jarak tempuhnya semakin pendek atau semakin panjang? Tidak. Apakah dengan adanya atau tiadanya speedometer yang berfungsi itu menjadikan bensinnya lebih hemat? Tidak juga. Tapi bahwa yang muncul di benak seseorang ketika dia melihat speedometernya berfungsi, saat itu adalah diri saya, diri saya, adalah munculnya kesadaran di dalam diri saya atas cara saya membawakan sepeda motor, cara saya mengendarai sepeda motor. Nah, begitu juga dengan saat kita berusaha meninjau kembali kosakata di dalam kelas kita yang biasa kita gunakan. Apakah itu mengubah kecepatan cara siswa untuk memahami materi? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Apakah itu kemudian akan menjadikan 1 jam pelajaran kita lebih pendek atau lebih panjang? Tentu tidak. Tapi kadar efektivitasnya bisa bertambah. Misalnya, kalau kita mungkin sebagai andragogis dan sebagai orang dewasa terbiasa menggunakan kalimat-kalimat dengan kosakata yang kompleks, lalu tiba-tiba terlontar di kelas kita, yuk mari kita ingat-ingat kembali seberapa sering ya, kita menggunakan istilah-istilah kompleks. Kalaupun kita sering menggunakan istilah kompleks, seberapa sering kita mengawali kepada siswa untuk menjelaskan duduk asosiasi istilah itu kepada mereka. Oke, sampai di sini. Saya ingin merespon dulu, sepertinya ada statement dari Ibu atau Bapak Yusmana. Untuk pembelajaran IPA terpadu khususnya biologi, kayaknya untuk merubah istilah kosakata nggak bisa, sebab itu menyangkut pada bahasa Latin atau bahasa ilmiah. Kosakata tersebut tetap digunakan, tapi kita artikan. Yes, that's the point ya, bahwa ketika Anda mengajarkan bahasa Latin kepada siswa sebagai terminologi, itu memang tidak bisa tergantikan. Tapi poinnya adalah Anda sebagai guru harus mengartikan, harus memberikan makna dulu. Satu cerita lagi sebelum saya pindah ke slide berikutnya. Beberapa hari yang lalu di hari ini, saat itu saya jalan-jalan sama anak saya yang berumur 8 tahun dan menggunakan sepeda motor. Saya suka menggunakan sepeda motor. Saat itu kami singgah di satu pom bensin,
Dan kemudian anak saya melihat ada tulisan, anak saya umur 8 tahun melihat ada tulisan Pertamax Turbo RON 98. Terus dia juga baca Pertalite RON 90, Pertamax RON 92. Gitu. Dia nanya, ayah, RON itu apa? Terus 92, 98, dan 90 itu apa? Nah, di sini perjalanan terjadi setelah saya mengisi bensin itu, saya lagi keliling-keliling dari tempat saya, dari kota saya di Banjarbaru menuju ke Martapura. Banjarbaru menyimpang di sekitar 30 menit. Jadi sepanjang jalan saya berusaha untuk memberikan pemaknaan kepada anak saya bahwa RON itu adalah kualitas dari bensin. Sederhananya seperti itu. Yang bermakna bahwa makin tinggi RON-nya, maka ketukan di dalam piston sepeda motor itu akan semakin efisien. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memberikan makna RON dengan tepat kepada anak berumur 8 tahun yang belum belajar kimia? Bagaimana kemudian bisa untuk memberikan makna RON 90, RON 92, RON 98 kepada anak-anak yang bahkan belum tahu yang namanya ikatan kimia, apalagi belajar tentang rantai-rantai karbon seperti itu, karbon siklik apalagi gitu kan. Maka saya mencoba untuk menggunakan pendekatan analogis, menggunakan pendekatan metafora. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu makan satu piring dengan piring yang ada yang makan, sama tidak piring? Sama. Tapi kalau misalnya kamu makan berapa sendok nasi yang kamu bisa habiskan di dalam piring itu? 1 sendok ya. Gimana kalau ayah? Berapa sendok nasi yang biasa diambil dari Magicom untuk ayah makan? Oh, 3 sendok ya. Maka dari situ saya mengeksplorasi logika anak saya agar akhirnya nanti tujuannya adalah dia bisa memahami dengan piring yang sama tapi dengan kuantitas yang berbeda. Kenyang yang dihasilkan atau kenyang yang diperlukan oleh anak saya dengan saya itu beda. Energi yang dihasilkan antara 1 sendok nasi dengan 3 sendok nasi di dalam piring yang sama itu juga beda. Nah, di situ saya mencoba untuk merekam di dalam logika anak saya tentang ide kualitas. Ya. Bagaimana dengan piring yang sama, tetapi kepadatan isinya menjadikan nilai energi dari 2 piring nasi tadi berbeda. Baru di situ saya coba translate ke dalam konsep RON 90, RON 92, dan RON 98 dari pertanyaan yang dia munculkan tadi. Jadi proses saya saat itu untuk mengenalkan kosakata RON 90, 92, 98 pada anak saya melalui proses metaforik, melalui proses analogi, menyederhanakan bahasa. Saya tidak langsung menggunakan RON 90 artinya adalah bla 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 bla, bermakna bahwa rantai karbonnya bla bla bla, tidak. Tapi membangun logika dengan tanya jawab, dengan contoh sederhana, itu lebih sensibel, lebih mudah untuk dimaknai di dalam otak anak yang berumur 8 tahun yang belum belajar kimia. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi bukan tidak boleh sama sekali Bapak Ibu, tapi lebih bagaimana kita menitik beratkan kepada effort kita, kepada pencapaian kita. Sudah sejauh mana kita meletakkan atau meng-highlight usaha kita
memberikan makna dari kata-kata sulit yang harus mereka tahu. That's the point. Ya. Saya coba lanjutkan. Nah, ini sudah kita bahas. Ya, jadi bukan tidak boleh, tapi mari kita tinjau ulang seberapa kuat usaha kita untuk mengenalkan kosakata tadi kepada anak dulu secara tenang. Karena nanti kalau sudah kenal kosakata tadi, dan itu sudah jadi terbiasa, mereka sudah ketemu kosakata baru, kita bisa jalan menggunakan kosakata itu di dalam kelas. Nah, maka muncul satu rumus sederhana yang bisa kita pakai di dalam kelas kalau kita berkomunikasi sama siswa agar gapnya antar generasi itu tidak terlalu tidak terlalu kentara, agar kosakata yang sudah kita punya banyak itu bisa kita translate ke kosakata yang masih sedikit di asosiasi anak. 3. Jadi kalimat pedagogis atau instruksi pedagogis itu haruslah menggunakan bahasa yang familiar. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar tadi di konsep jenis kata. Ternyata bukan cuma jenis kata, Bapak Ibu, tetapi adalah jeda juga berpengaruh. Jeda itu gimana sih? Jeda itu simpelnya penggalakan. Ada guru yang dia masuk ke dalam kelas, membuka kelas, lalu ngomongnya kenceng, cepat, bla 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 bla, titik. Sehingga di dalam satu kalimat, karena ngebut ngomongnya, kalimat yang seharusnya kalau ditulis itu cukup jadi satu paragraf, tapi diomongkan sama guru ini saking cepatnya, bisa selesai dalam waktu beberapa saat. Dan akhirnya anak-anak bingung, apa pesannya si guru tadi, apa instruksinya guru tadi buat saya. Nah, maka sebaiknya nanti ketika kita ingin memberikan instruksi yang kompleks, kita perlu untuk memberikan pemenggalan kata atau jeda. Contohnya nanti di slide berikutnya. Selanjutnya kita bicara tentang pendek, ya, jumlahnya harus pendek. Jumlah apa? Jumlah kata. Kenapa tidak boleh panjang? Begini, mana yang lebih mudah untuk dimengerti? Kalau misalnya Anda membuka kamus KBBI, di situ kemudian Anda mencari makna kata bintang laut, ya. Dengan ketika Anda membuka buku IPA SMP, dan situ dia sedang membahas tentang bintang laut. Kalau Anda baca di buku pelajaran IPA SMP, di situ nanti bintang laut akan diberikan pemaknaan yang cukup dalam sampai Anda ketemu cara dia bereproduksi, sampai ketemu dia termasuk jenis apa, dan seterusnya. Tapi kalau Anda buka kamus KBBI, Anda cukup akan ketemu kata bintang laut, di situ dimaknai titik 2, hewan laut yang berbentuk seperti bintang, titik. Misal. Mana yang lebih mudah untuk dipahami sekilas? Yang lebih fungsional hanya sebatas untuk menangkap makna yang dipakai di otak kita untuk di-generate lagi kepada satu konsep ilmu yang lain. Yang lebih mudah untuk kita menggunakan pemaknaan KBBI daripada kita menggunakan pemaknaan yang di buku IPA SMP terhadap bintang laut. Nah, begitu juga dengan konsep pendek. Kalau misalnya jumlah kalimatnya itu panjang, yang kita gunakan sebagai instruksi ngajar, tentu saja nanti terjadi siswa itu akan cukup lama memproses kata-kata kita. Tapi kalau
instruksinya pendek-pendek, 3 kata, 5 kata, yang maksimal 7 kata, itu lebih mudah dicerna oleh otaknya siswa. Nah, kembali kalau misalnya kita pakai analogi biologi, kita pakai metafora biologi. Kenapa gula pada nasi lebih mudah dicerna daripada gula pada pati yang berasal misalnya dari singkong, atau misalnya gula yang berasal dari madu? Jawabannya kan kalau menggunakan pendekatan biokimia adalah karena gula pada nasi itu lebih sederhana rantai karbonnya daripada gula pada madu atau pada buah. Seperti itu. Karena yang satu adalah fruktosa, yang satu adalah glukos. Rantai karbon pada nasi lebih sederhana, lebih mudah diurai oleh enzim di dalam sistem pencernaan. Bahasa kita lebih sederhana akan lebih mudah diolah oleh asosiasi pemahaman anak-anak. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi 3 J, ingat ya. Jenis, jeda, dan jumlah. Ini adalah rumus yang bisa membantu kita mengatasi gap, mengatasi masalah bahasa, mengatasi masalah sikinisasi kita berkomunikasi sama siswa di dalam kelas. Ya. Jadi setidaknya ada beberapa cara untuk kita bisa, beberapa tahap untuk kita bisa memahami satu model komunikasi. Komunikasi itu ada 2, dan ini biasanya sudah sering disampaikan oleh saya, Pak Zulfikar, dan rekan-rekan yang lainnya, dan saya kira Bapak Ibu juga sudah sangat memahaminya. Ada sender, ada receiver, ada message, ada feedback. Maka bagaimana si sender itu, sebagai guru kita sebagai sender, itu mencoba untuk menyesuaikan frekuensi, ya, agar nanti bisa menerima memberikan pesan kepada anak-anak di frekuensinya mereka. Jadi ini kayak konsep radio tapi inverse, radio tapi kebalik. Kan kalau radio itu dia akan bunyi kresek-kresek kalau frekuensinya tidak tepat. Tapi kemudian kalau kita putar tuasnya, kita putar tunernya sampai di 98,5 FM, ternyata ketemu RRI Pro 2 FM. Maka di situ akhirnya si receiver radio bisa menerima siaran dari RRI Pro 2. Nah, sekarang modelnya adalah dibalik. Kalau RRI Pro 2 itu sebenarnya adalah guru sebagai sumber pengetahuan, dan kemudian siswa yang menjadi instrumen radio penerimanya, maka siswa ini dia tunernya itu sudah ada, dan tunernya itu adalah tuner yang pasif kalau kita bisa umpamakan di awal, karena namanya anak-anak yang belum di umur 17 tahun, mereka tidak punya dorongan untuk belajar, kecuali motivasi belajar mereka adalah sesuatu yang menguntungkan mereka. Dapat sepeda kalau ranking 1, dibelikan PlayStation, boleh pergi ke warnet, dan seterusnya. Itu dorongan-dorongan mereka terhadap fungsi belajar di otak mereka. Jarang sekali anak-anak yang sudah sadar bahwa, oh, saya ingin belajar demi masa depan saya. Oh, saya ingin belajar untuk saya bisa masuk di kampus favorit saya. Jarang ya seperti itu. Ya, kebanyakan anak-anak teriming-iming untuk belajar, pergi ke sekolah, justru gara-gara ngumpul sama teman, justru gara-gara bisa dapat reward, yang itu menjadikan dopamin di otak mereka meningkat. Maka kita bisa asumsikan pada saat itu frekuensi atau tuner di dalam kompartemen radionya, quote-unquote, si anak-anak ini adalah pasif. Jadi tunernya nggak muter, dia tetap di 100
FM. Maka kalau si RRI Pro 2, kita tadi sebagai guru yang jadi RRI Pro 2, mau didengarkan sama anak-anak, kita nggak bisa tetap fix di frekuensi 98,5. Kita mesti ubah ke 100,2 FM. Kita yang ubah tunnel. Nah, kita adjusting frekuensi, lalu match. Keterimalah pesan itu sama si receiver radionya anak-anak kita. Message-nya keterima. Jadi yang adjusting itu adalah guru. Maka kalau kita udah adjusting, disitulah fungsinya kita menggunakan 3J tadi. Jeda, jenis, dan jumlah. Contohnya di sini. Jenis. Kita udah contohkan juga dari depan, menggunakan terminologi supply dan demand. Kita bisa ganti dengan istilah jumlah penawaran dan permintaan. Komoditas kita bisa ganti dengan barang dagangan. Kemudian infiltrasi bisa kita ganti dengan terjual laris. Ingat bahwa anak-anak di kelas kita variatif. Tidak setiap anak lalu kemudian bisa paham langsung simsalabim sama kosakata yang kita munculkan. Maka kita sebagai guru harus rajin-rajin quote-unquote bikin kamus pedagogi, bikin glosari sederhana yang akan kita pakai di dalam kelas kita. Jangan-jangan ada anak-anak low achiever yang berada di borderline, yang sedang kesulitan bahkan untuk berbahasa lisan, ketemu sama bahasa-bahasa kita. Dan akhirnya mereka malah mengkerut dan menutup telinga, mengerjakan sesuatu yang lain, menggambar di meja belajar mereka. Yang kedua, jumlah. Ya, contohnya begini. Anak-anak ambil buku kalian dan buka halaman 54 dan jawab pertanyaan di latihan 31. 30 menit ya. Kamu boleh jawab PK. Kalau misalnya guru memberikan instruksi yang demikian, mana yang lebih efektif? Dengan anak-anak bawa buku paket tidak? Bawa Bu. Jeda. Tunggu jawabannya. Oke. Baik. Sekarang letakkan di meja dan cari halaman 54. Kalau anak-anak akan ambil buku paketnya, buka halaman 54. Udah ketemu, Bu. Lalu kemudian lihat di sisi bawah, ada tidak soal latihan 31? Oh, ada, Bu. Nah, sekarang kerjakan di buku latihan masing-masing. Waktunya 30 menit. Meskipun membutuhkan waktu yang lebih panjang, dengan memecah kalimat kompleks kita menjadi kalimat yang lebih sederhana dan lebih banyak instruksi, ini akan lebih membantu siswa kita paham secara keseluruhan terhadap instruksinya kita, ketimbang kita menggunakan kata-kata yang panjang, kalimatnya kompleks, dan apalagi bacanya cepat. Nanti kalau misalnya kita pakai model yang pertama tadi, kebanyakan siswa nanti mungkin akan bilang begini, Bu, boleh ulangin nggak, Bu? Bu, tadi Ibu bilang apa? Bu, tadi tugasnya apa ya, Bu? Bu, tadi halamannya halaman berapa? Bu, tadi di buku paket apa di buku catatan, Bu? Bu, tadi itu gimana? Ya, bisa. Maka kita harus pecah antara jumlahnya itu tidak boleh terlalu banyak dan juga ada jedanya.
tunggu respon. Karena bagaimanapun juga komunikasi kita kepada anak-anak itu bukan komunikasi satu arah, tapi komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah, sebagaimana di dalam ilustrasi tadi, itu menunjukkan adanya message, adanya pesan yang sampai, dan adanya respons. Maka tunggu respon. Bagaimana respon bisa didapat kalau misalnya kita tidak memberikan jeda dan jumlahnya atau konten pesannya terlalu banyak. Ya. Kita lanjut lagi. Ya, kita pelan-pelan aja Bapak Ibu. Kita cukup punya banyak waktu hari ini di angka masih kurang lebih 1 jam, insya Allah. Jeda sekarang. Boleh nggak sih kalimatnya panjang? Kalau pakai aturan yang tadi sebaiknya jangan. Tapi kalau kepaksa harus pakai kalimat panjang, memberikan instruksi sama siswa, gimana? Kasih jeda. Jeda itu maknanya adalah ketika, simpelnya begini, saat Anda ngomong ada jedanya, Anda tarik nafas 1 kali, lepas, ngomong lagi. Nah itu jeda, gampangnya gitu ya. Contoh kalimat nggak pakai jeda. Apakah menurutmu hanya dengan membandingkan jumlah supply dan demand sudah dapat membantumu tahu bahwa suatu produk terjual ada di pasar? Nggak ada jedanya. Dibandingkan dengan apakah menurutmu, tarik nafas, lepas, hanya dengan membandingkan jumlah supply dan demand, tarik nafas, sudah dapat membuatmu tahu, tarik nafas lagi, bahwa suatu produk terjual laris di pasar. Intonasi akan terbentuk dengan pemilihan jeda yang tepat. Pemilihan jeda yang tepat membantu siswa mencerna. Kalaupun misalnya ada orang yang otaknya super, ya, biasanya dia tetap akan disturb. Dia akan tetap merasa terganggu dengan orang yang bicaranya cepat banget. Kenapa? Karena dia akan struggling memahami kalimat yang cepat dan banyak dari seseorang yang berinteraksi sama dia. Tapi, kalau misalnya kalimatnya panjang, jedanya tepat, temponya tepat, intonasinya cakep, meskipun panjang, lebih mudah dicerna. Jadi kalau kita harus terpaksa menggunakan kalimat-kalimat kompleks, kalaupun kita harus sangat terpaksa menggunakan kalimat-kalimat panjang yang nggak bisa lagi dipotong kalimatnya, karena bisa dia akan mengubah makna, mengubah asosiasi, gunakan jeda. Sehingga di setiap jeda itu, siswa bisa memahami simpul ide yang ada dari setiap frasa. Itu cara atau sekilas tentang contoh-contoh komunikasi 3J yang bisa kita terapkan mengatasi gap kita berkomunikasi sama siswa. Saya coba lanjutkan. Nah, ini adalah contoh komunikasi pedagogis dan pedagogis yang dirangkum ya Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu nanti mungkin bisa baca kembali slide. Saya akan coba lanjutkan. Setelah kita bahas tentang cara kita berbicara, cara kita memilih kata, cara kita menjeda atau menghela nafas, saatnya kita bicara tentang konten. Kita bicara tentang yang lebih yang lebih objektif. Kalau tadi kan subjektif,
ada pada diri kita, ada pada diri siswa. Sekarang kita bahas objeknya yang menjadi bridge, yang menjadi komoditas, yang beralih dari kita ke siswa dan siswa ke kita. Apa itu? Paket informasi. Atau dalam hal ini adalah konten. Katanya Einstein, jika Anda tidak dapat menjelaskan kepada anak berumur 6 tahun terhadap satu konten, maka Anda belum benar-benar memahaminya. Nah, kita coba lanjut. Oke, sepertinya saya mau merespon dulu nih. Kalau 3J ini kita terapkan di tingkat SD, SMP, atau SMA, katakanlah ini sangat cocok banget. Tapi kalau kita pergunakan di perguruan tinggi, saya kira kurang cocok. Setuju. Kalau misalnya di perguruan tinggi, karena gaya mengajar mahasiswa adalah andragogis, ya, pendekatannya andragogis, maka 3J tidak cocok. Apalagi kalau misalnya itu nongolnya di kampus-kampus yang mahasiswanya sudah cukup settle sebagai, bisa dikatakan sebagai pembelajar andragogis. Nah, misalnya kepada mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang quote-unquote sudah betul-betul mahasiswa. Tapi akan cukup relevan loh sebenarnya kalau kita ajarkan, masih kita pakai di semester awal. Karena kan itu masa transisi antara cara berpikir dan cara belajar pedagogis ke andragogis. Kan biasanya anak-anak semester 1 di kuliahan itu ketika dia ditanya testimoni misal, apa sih bedanya antara dunia kuliah sama dunia sekolah? Terus anak-anak semester 1 yang masih unyu-unyu itu pasti akan bilang begini, oh kalau dulu di sekolah saya mau mesti belajar 8 jam setiap hari, saya kemudian harus belajar itu nyambung dari jam pertama sampai jam ke-8, pelajarannya macam-macam, begitu. Terus gimana kalau belajar di kampus? Wah, kalau belajar di kampus kan dosennya sedikit menjelasin, terus kemudian dikasih banyak tugas. Saya sih bisa pulang cepat duluan, tapi pas sampai malam begadang saya kerjain tugas. Nah, kan biasanya testimoni mahasiswa baru gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya perubahan kondisi dari pembelajar pedagogis ke pembelajar pedagogis. Maka sesuatu yang berubah tiba-tiba itu kan juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang nyaman untuk seseorang, karena disrupsi itu dari disukai oleh seseorang. Setiap orang tidak suka disrupsi. Tapi bahwa untuk bisa menjembatani antara fase SMA ke fase kuliah di semester 1, kita masih bisa terapkan 3J dengan cukup relevan. Karena biasanya di awal-awal itu kan kita masih dapat pelajaran, kalau di sains misalnya kita masih dapat ilmu alam dasar, ilmu sosial budaya dasar, kemudian matematika dasar, kalau sains misalnya biologi dasar, fisika dasar, dan seterusnya. Maka karena pelajaran semester 1 itu penuh dengan terminologi, tidak ada salahnya dan masih cukup relevan kalau kita terapkan konsep-konsep pedagogis di dalam pengajaran untuk andragogis. Untuk apa? Fungsinya untuk menghantarkan mereka agar fondasi mereka cukup kuat. Nanti pada saat belajar di semester berikutnya sudah banyak kosakata yang didapatkan dan akhirnya settle dengan konsep-konsep dan sense dari kosakata yang sudah ada yang diajarkan di awal-awal. Sekarang merujuk ke konsep ya. Kita beralih sejenak ke konsep. Jadi apa sih konsepnya itu? Konsep itu bisa kita definisikan sebagai makna atau esensi atau fungsi dari satu objek
yang ada di hadapan kita atau yang lagi kita pengen bedah. Apakah itu adalah objek abstrak ataukah itu adalah objek real, objek fisik. Nah, sekarang kalau kita ketemu dengan satu konsep, misalnya konsep apa nih? Konsep strata sosial. Ya. Strata sosial kan suatu konsep dalam sosiologi. Pertanyaannya, dari strata sosial tadi, Anda pengen memunculkan makna apa di dalam benak siswa? Apakah Anda pengen memunculkan strata sosial sebagai konsep yang lebih dipahami dengan pendekatan matematis karena dia nanti Anda akan gambarkan seperti piramida yang berlapis gitu? Ataukah konsep strata sosial Anda pengen lekatkan di kepala siswa sebagai satu konsep gap karena perbedaan ekonomi, sehingga nanti yang kebayang di kepala siswa adalah kaya miskin? Ataukah kemudian konsep strata sosial itu Anda pengen lekatkan dengan pendekatan yang lain lagi, macam-macam gitu? Karena begitu banyak konsep-konsep yang bisa kita munculkan dari strata sosial tadi, maka pemahaman yang mana yang kita ingin pilih ada di kepala siswa, itu fungsinya yang dulu. Ya. Kita bisa artikan strata sosial dengan 1001 definisi. Kita bisa artikan konjugasi dengan 1001 definisi. Kita bisa artikan imbuhan dengan 1001 definisi. Tapi definisi yang mana yang harus sampai ke kepala siswa hingga mudah mengikuti pelajaran kita? Itulah tantangannya guru, itulah fungsinya guru untuk memilah konsep. Saya coba lanjut. Oh, sepertinya ada komen. Oke, siap. Saya akan share presentasi, insya Allah. Nah, sekarang kalau bicara tentang konsep, tidak bisa lepas dari dua hal. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah konteks. Apa sih maknanya konten? Apa sih maknanya konteks? Yuk kita buat definisinya dulu, biar nanti definisi konten yang ada 1001 di kepala Bapak Ibu, yang kelihatan cuma satu dulu, sehingga kita bisa sinkron. Bahasanya saya, pikirannya Bapak Ibu sinkron dengan membatasi definisi konten ke satu pilihan definisi yang kita sepakati, tidak 1000-nya. Kita bisa maknai konten sebagai potensi, makna, esensi, kandungan utama, atau fungsi dasar. Saya ulangi, potensi, makna, esensi, kandungan utama, atau fungsi dasar. Dari apa? Dari objek atau gagasan. Sebenarnya objek saja, cuma saya ingin menekankan bahwa objek itu bisa terbagi dua. Ada objek fisik, ada objek non-fisik. Kalau objek fisik, kita bisa katakan dia sebagai objek, karena itu udah common sense-nya kita. Benda, kita bilang. Tapi kan kalau misalnya itu objek non-fisik, kita tidak bisa katakan itu sebagai benda. Kita nyatakan itu sebagai ide, gagasan, pemikiran, dan lain sebagainya. Maka saya menekankan bahwa fungsi dasarnya ada pada objek, baik itu objek fisik ataupun non-fisik. Itu yang dimaksud sebagai konten. Nah, sekarang sini ada gambar Bapak Ibu sekalian. Ada bulan, ada belalang, ada mobil, ada jangka. Saya udah nyebut ada mobil tadi. Sekarang pertanyaan lebih penting untuk kita jawab adalah apa esensi, apa fungsi dasar, apa makna dari objek-objek tersebut.
kita bisa kasih 1001 makna. Tergantung nanti kita mau ambil makna yang mana, seperti yang sudah saya bicarakan. Kita ambil satu contoh, bulan. Memahami bulan. Pada saat kita berbicara memahami bulan, memahami konsep bulan, yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan, kita perlu define, kita perlu kasih makna. Ini tadi agak sedikit nyambung sama pemilihan bahasa atau terminologi yang kita bahas di awal panjang lebar. Yang tadi kontroversi antara boleh tidak boleh digunakan. Boleh, tapi kita kasih makna. Nah, sekarang ini cara kita memahami bulan dan cara kita memahamkan bulan tadi kepada anak-anak. Kalau mau saya bilang, cara kita memahamkan terminologi kepada anak-anak. Ya. Nah, untuk kita bisa memahami bulan, kita perlu memberikan definisi tentang bulan. Kemudian definisi itu muncul dari mana? Dengan kita menjawab 5W1. What, where, when, dan seterusnya sampai how. Dari situ akan kelihatan dari definisi tadi. Yang kelihatan apa? Cirinya. Jadi kalau 5W1H kita pecah, nanti akan jadi seperti ini cara kita memahami bulan. Ciri fisik. Ciri fisiknya bulan seperti apa? Dijabarkan. Parameter. Ya, jadi setelah kita jabarkan ciri fisik, kita berikan parameter. Apa sih beda ciri sama parameter? Kalau ciri fisik itu dia berbicara tentang objeknya. Dia bicara tentang bulan. Oh, bulan itu adalah benda langit. Dia itu bentuknya lingkaran yang berbentuk 3 dimensi, maka disebut sebagai bola, dan kemudian permukaannya itu tidak tertutup atmosfer dan seterusnya. Itu ciri fisik. Lantas kemudian kita bicara tentang parameter atau batasan. Apa batasan yang menjadikan bulan disebut bulan, tidak disebut matahari? Apa yang menjadikan bulan disebut bulan, tidak sebagai bumi, tidak sebagai planet, dan seterusnya? Maka kita bisa kasih batasannya. Batasan apa? Batasan definisi. Dengan apa? Dengan kita mendefinisikan atau membatasi lokasi. Bulan di mana? Di langit. Berarti kalau misalnya di bumi, itu bulan bukan? Bukan. Berarti kalau misalnya itu adanya di mengelilingi matahari, itu bulan bukan? Bukan. Itu apa? Itu planet. Okay? Kalau bulan berarti di mana lokasinya? Dia mengelilingi bumi, dia mengelilingi planet. Apakah setiap yang mengelilingi planet itu dikatakan sebagai bulan? Belum tentu. Ada cincin Saturnus tidak bisa dikatakan sebagai bulan. Dan seterusnya. Maka dengan kita memberikan batasan-batasan, parameter-parameter yang membatasi definisi dan ciri-ciri fisik dari objek bulan tadi, definisi kita semakin tajam pada pemahaman terhadap bulan. Kemudian definisi sudah kita kasih, ciri-ciri fisik sudah kita kasih, batasan-batasan sudah kita kasih, batas lokasi, batas terlihat, batasan keterlihatan fungsi waktu, sabit purnama, bulan sabit, dan seterusnya. Akhirnya kita masuk ke cara memahami bulan yang ultimate, di mana fungsionalitasnya. Fungsi bulan, kalau dalam tradisi Cina, seperti apa fungsinya bulan? Bagaimana fungsi bulan dalam tradisi Islam? Bagaimana fungsi bulan dalam tradisi Jawa? Kenapa kemudian 3 peradaban ini menggunakan bulan sebagai alat pengukur waktu? Kenapa muncul yang namanya lunar calendar Cina? Kenapa muncul yang namanya tahun Hijriyahnya Islam? Kenapa muncul kemudian model tahun atau penanggalan Jawa yang biasanya dipakai buat beton sama orang-orang dan memanfaatkan bulan?
Maka di situ kita memberikan makna bulan lebih dalam daripada sebatas benda fisik. Kita lebih memberikan makna yang kompleks, yang baru kepada satu benda langit yang bernama bulan, yang asalnya fungsinya sebatas satelit untuk bumi. Kalau misalnya kita tinjau dari sastra, fungsi bulan di dalam sastra dimaknai seperti apa? Oh, ternyata bulan di dalam sastra lebih punya sense, lebih punya makna, lebih punya gagasan untuk menjadi metafora dari kecantikan seorang manusia, dari keindahan satu wujud entitas, atau dari kelembutan, dan seterusnya. Kalau di dalam fisika, ya tadi sudah kita bahas. Kalau di dalam seni bulan adalah sumber estetika, adalah dimaknai sebagai apa dan apa gitu. It depends, sangat tergantung kepada dari sudut mana fungsi bulan diberikan makna oleh orang yang mempunyai background knowledge apa dan kepentingan apa terhadap bulan. Nah, itu cara kita memahami satu objek. Apa fungsinya kita memahami objek secara detailing seperti ini? Fungsinya adalah nanti ujung-ujungnya, kalau kita udah ketemu si objek tadi dengan berbagai macam sudut pandang pemahaman, kita akan mudah menemukan konsep dasar dari si objek. Nah, sekarang kalau kontennya sudah kita bedah panjang lebar, maka kan objek tadi dia tidak akan menjadi bermakna, tidak akan ketemu sense-nya kalau tidak diberikan konteks. Ya, konteks itu apa? Fungsi, kondisi, situasi, prasyarat berfungsi satu objek. Ya tadi, bulan ya hanya sebatas benda langit. Dia tidak menjadi objek apapun di dalam seni budaya atau peradaban Cina atau peradaban Islam atau misalnya peradaban Jawa atau misalnya di dalam geometri, kalau tidak diberikan konteks yang menjadikan objek bulan tadi berfungsi. Kalau misalnya kita bertanya, kapan Anda melihat bulan? Bagaimana bentuk bulan? Apa bulan termasuk benda 3 dimensi? Mengapa Muslim harus melihat bulan saat berpuasa? Mengapa bulan berwarna putih kelabu? Kira-kira kelihatan nggak sense-nya dari setiap pertanyaan itu sebenarnya memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda? Kita lihat. Kalau kita berbicara tentang pertanyaan kapan Anda dapat melihat bulan, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai bulan dalam sudut pandang fisik, bulan dalam sudut pandang ilmiah. Kalau kita bicara tentang bagaimana bentuk bulan, kita bicara tentang geometri. Pendekatannya adalah disiplin ilmu matematika. Kalau kita bicara tentang apakah bulan termasuk benda 3 dimensi, lebih spesifik lagi, pendekatannya geometri. Dan kemudian ketika kita bicara tentang mengapa Muslim harus melihat bulan saat akan berpuasa, maka pendekatannya adalah pendekatan dogmatisme agama Islam. Kemudian kalau kita bertanya tentang mengapa bulan berwarna putih kelabu, maka kita kembali menggunakan pendekatan fisik. Nah, lebih dekat kepada pertanyaan apa? Sudah dijawab. Mengapa tiap pertanyaan seolah memiliki disiplin ilmunya sendiri untuk dijawab? Ayo, kenapa? Karena kita memiliki pengetahuan itu dan kemudian setiap pertanyaan itu memang berfungsi berbeda-beda, menggunakan sudut pandang berbeda-beda dalam melihat bulan. Dan apakah ketika Anda ditanya set pertanyaan di atas, Anda lebih bisa menggambarkan bulan di benak Anda? Tentu saja. Kenapa? Karena sudut pandang yang digunakan lebih luas, lebih banyak
variabelnya yang nempel dan diketahui jadi semakin jelas. Sama seperti pada saat kita bermain puzzle susun, yang hanya satu gambar dipecah jadi beberapa gambar kecil, potongan-potongan gambar, disusun satu-satu begitu ya. Nanti kan lama-kelamaan potongan-potongan gambar tadi akan kelihatan jelas dan akhirnya kita bisa ketemu sama gambarnya. Kayak dulu ada kuis waktu zaman-zaman 90-an namanya kuis tebak gambar. Gambarnya keluar sedikit demi sedikit dan menebak, si peserta selalu nebak, ketebak gambarnya. Kalau kita makin banyak mengumpulkan fragmen-fragmen informasi dengan berbagai macam konteks untuk kita mengintroduksi, memperkenalkan satu konsep sama siswa, siswa nanti akan lebih banyak juga punya gambaran mental tentang apa yang ingin kita ajarkan sama mereka. Nah, kurang lebihnya begitu Bapak Ibu sekalian. Dan sudah tinggal 7 menit sebelum masuk sesi tanya jawab sepertinya ya. Jadi saya ingin bertanya dulu sedikit. Kejauhan. Bagaimana jika misalnya kita di-challenge untuk membuat konteks yang lain yang bisa kita padankan kepada objek bulan? Apa kira-kira konteksnya? Bagaimana jika kontennya adalah pantun? Kira-kira konteks apa yang tepat untuk kita bisa pakai mengajarkan siswa? Dan kira-kira sebelum menjawab itu, kenapa sih kok konteks itu menjadi penting untuk kita mengajarkan konten atau konsep sama siswa kita? Kenapa kira-kira? Banyak alasannya. Kenapa kemudian konten itu menjadi penting? Rangkaian kata bermakna. Terima kasih. Ini pasti jawaban bagaimana jika kontennya adalah pantun. Saya coba lanjut. Bagaimana jika kontennya adalah rasio bangun datar? Kira-kira kalau kita ngajar konteksnya apa ya? Bagaimana jika kontennya adalah ketinggian dan variasi iklim? Apa konteks yang paling tepat untuk kita ajarkan sama siswa? Konteks itu simpelnya kalau dari sini kita bisa katakan sebagai contoh nyata, contoh konkret, atau sesuatu yang sensibel, yang pernah menjadi pengalaman, baik itu pengalaman fisik ataupun pengalaman mental, pengetahuan dari siswa sebagai background knowledge untuk menerima frekuensi kalimat-kalimat atau simbol-simbol kata-kata kita. Lalu ketemu match lah antara kalimat-kalimat kita dengan background knowledge-nya, nyambung. Kalau misalnya tentang ketinggian dan variasi iklim, kita mau ngomong tentang Junghun. Kan tanaman teh, kenapa dia hanya bisa berada pada ketinggian tertentu? Kenapa tanaman kelapa dia berada di pesisir? Kenapa kemudian tanaman palawija dia lebih tepatnya berada pada elevasi sekian? Itu kan bicara tentang ketinggian dan variasi iklim. Maka konteks dari variasi iklim, kalau kita ingin berbicara tentang ketinggian dan juga bagaimana kadar air, kelembapan, suhu udara, paparan cahaya matahari yang berpengaruh kepada vegetasi di sana, kontennya. Konteks yang bisa kita pakai adalah tadi jenis tanaman apa, kemudian contoh konkretnya adalah jalan-jalan ke kebun teh, jalan-jalan ke sawah, jalan-jalan ke pantai, ketemu tanaman apa yang paling banyak. Kalau jalan-jalan ke Cicalengka, paling banyak melihat tanaman jenis apa? Palawija kah? Sayur kah? Sawit kah? Kelapa kah? Karet kah? Dan seterusnya. Nah, kalau siswa kita berikan ilustrasi yang seperti ini, insya Allah siswa akan lebih mudah paham kepada konten yang akan kita bawakan. Nah,
Maka penting untuk guru selalu coba kembali tadi adjusting frekuensi agar sama ke tune-nya siswa. Ya, jadi kalau tuningnya siswa itu di 101, 100,1, maka yang 98 tadi harus jadi 101. Nah, fungsinya konteks adalah tunernya yang menjadikan bahasanya si guru, ilustrasinya si guru itu bisa match sama frekuensinya siswa. Gampangnya konteks begitu. Nah, bagaimana sih cara kita bisa memilih konteks yang tepat? Jadi kalau kita ingin memilih konteks yang tepat, maka kita tentukan dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahap yang harus kita lewati. Ya, 7 tahap ini tidak serta-merta harus kita artikulasikan di dalam pembicaraan kita, tidak. Tapi ini adalah proses di dalam kepala kita untuk kita bisa mengartikulasikan konteks yang tepat bagi siswa kita. Yang pertama, kita harus pilih konten. Ya. Kemudian, ekstrak konsep dasarnya. Kalau sudah ketemu konsep dasar, kemudian cari pengalaman siswa yang menerapkan konsep tersebut. Kan nanti kita pasti kenal kan sama siswa kita. Tidak mungkin seorang guru tidak kenal siswanya kecuali kalau misalnya itu adalah siswa baru. Maka sebelum kita ngajar kan biasanya kita kenalan dulu, saya siapa, kamu siapa, kamu lahirnya di mana, kamu tinggalnya di mana, dan seterusnya. Cita-citamu apa, kan biasanya guru-guru kalau awal-awal kenalan sama anak-anak SD, kan, SMP juga begitu. Pasti guru-guru punya biodata mereka. Nah dari situ kan guru-guru akhirnya bisa ketemu nge-sense, bisa menebak kira-kira siswa ini dia punya background knowledge yang seperti apa. Dan itulah makna kenapa harus ada assessment. Ya, yang sekarang lagi ramai juga lebih khususnya assessment kompetensi minimum agar tahu potensi siswa itu dia sudah sampai di mana, background knowledge-nya apa, konteksnya seperti apa. Dan rata-rata kan kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak umur 8 tahun dia seharusnya sudah kenal ini dan ini. Kalau anak-anak 15 tahun berarti seharusnya asosiasi dia udah nyampe begini. Kalau misalnya dia adalah anak-anak yang besarnya di wilayah pesisir, harusnya dia bisa punya sense tentang perikanan, tentang kelautan. Kalau anak-anak yang besarnya di gunung, mungkin dia akan lebih punya sense tentang perkebunan, tentang tentang proses pembentukan awal, karena dia pernah melihat proses awan terbentuk di atas gunung dan seterusnya. Kita bisa menebak itu dengan melihat background siswa. Maka dari sana kita bisa memilih pengalaman siswa apa yang tepat untuk kita matchkan dengan konten yang mau kita ajarkan. Kalau cara melihat konten itu kan udah kita coba bahas dari definisi sampai ciri-ciri sampai batasan dan parameter and so on. Setelah kita pilih pengalaman, baru kita pecah lagi proses berpikirnya dengan meninjau bagian pengalamannya memakai pertanyaan scaffolding. Apa sih pertanyaan scaffolding? Pertanyaan scaffolding itu adalah pertanyaan yang dia itu mengerucut, tapi kemudian dia berfungsi seperti tangga. Mengerucut tapi seperti tangga, gimana tuh? Bayangin dulu tangga. Ya, bayangin dulu tangga. Dan tangganya itu ada di atas piramida. Jadi ada bangunan piramida, kemudian ada tangga dari bawah yang tangganya lebar, mengerucut ke atas. Sampai nanti puncaknya anak tangga itu semakin kecil dan posisinya semakin tinggi. Nah itu pertanyaan scaffolding. Jadi pertanyaannya itu dari pertanyaan yang sangat luas, mengumpulkan fakta-fakta, sampai kepada pertanyaan yang spesifik dan sudah berada pada pertanyaan yang tidak lagi berfokus kepada fakta, tapi sudah ke wilayah konsep, ke wilayah prosedur, bahkan ke wilayah metakognitif. Kalau kita merujuk pada Bloom's taxonomy. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan scaffolding.
Lalu kalau sudah ketemu dengan pertanyaan scaffolding yang kita tanyakan kepada diri kita untuk mengerucutkan konsep dan mensinkronkan dengan konteks yang sudah kita pilih. Ketemulah pilihan konten dan konteks yang mau kita sampaikan ke siswa. Ditulislah di lesson plan, ditulislah di RPP, ditulislah di rencana pembelajaran kita, disimpanlah di benak kita, disimpanlah di catatan kita pada saat kita mau masuk ke kelas. Jadilah dia PowerPoint, jadilah dia catatan kita di papan tulis. Setelah itu, barulah kita berkomunikasi secara pedagogis untuk mempertekan nomenklatur kepada anak-anak yang kita bahas di paling pertama tadi. Dan terakhir, sinkronisasi, asosiasi, dan akhirnya untuk bisa mengkonfirmasi, kita uji pemahamannya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan scaffolding. Dalam hal ini pertanyaan scaffolding lebih bisa dimaknai sebagai pertanyaan berjenjang dari yang paling umum, paling mudah, sampai yang paling susah. Untuk apa? Untuk cross-check. Apakah siswa itu sudah betul-betul mengafirmasi makna yang kita sampaikan lewat konsep kita, atau dia belum paham, atau dia paham tapi belum semuanya, atau kalaupun sudah paham, belum pahamnya di mana, sebagian yang belum paham di mana. Gitu. Wah. Baik, saya kira Bapak Ibu, ini sudah merupakan apa ya? Ini sudah merupakan keseluruhan dari ide gagasan dari presentasi saya hari ini. Selebihnya ini lebih banyak ke contoh-contoh, ya. Ini detailingnya. Jadi kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan coba jawab satu-satu ini pertanyaan dari Bapak. Ini udah banget. Apakah ada dari nomenklatur? Waduh, saya buka KBBI dulu nih biar kita nggak salah nih. Nomenklatur, apa ya nomenklatur? Nomenklatur itu kita bisa maknai sebagai apa ya? Terminologi yang tepat, gitu ya. Terminologi esensial yang dia basisnya adalah fakultas pengetahuan tersebut. Sederhananya seperti itu. Kemudian kalau saya simak antara konten dan konteks sepertinya bisa diartikan sebagai kata kunci. Apakah demikian? Bisa dalam sense ini, bisa dalam makna ini. Kata kunci, ya. Kata kunci atau konsep kunci yang harus difahami dan kemudian dicari pintunya yang mana. Jadi bukan cuma kata kunci, tapi pintunya juga harus ketemu. Pintunya itu apa sih maksudnya? Pintunya itu adalah konteks. Jadi kalau misalnya kita ngajarin anak-anak yang dia rata-rata, misalnya kita mengajar di satu sekolah, sekolahnya adalah sekolah di wilayah pesisir. Anak-anaknya terbiasa dengan melihat kapal, melihat para nelayan, melihat orang-orang pergi ke pantai untuk liburan dan seterusnya. Kita kemudian bawa konteks tentang hal-hal yang beradanya di gunung. Kita bawa kondisi lingkungan di Eropa tidak nyambung. Maka konteksnya itu seperti pintu untuk bisa masuk ke dalam pikiran anak-anak. Kontennya itu adalah memilih kunci yang tepat agar nanti bisa match. Kurang lebih gitu. Dan kemudian boleh diberikan satu contoh dalam pembelajaran tentang ini. Tadi sudah saya contohkan. Dan nanti di bawah ada lagi contoh-contoh di slide-slide berikutnya. Dan kemudian apakah sama pertanyaan-pertanyaan struktur proses kognitif pada AKT dengan pertanyaan pada AKM? Yang bukan AKM ini. Boleh. Oke. Saya sedikit nyambung ke host ya Bapak Ibu tadi. Tapi nggak apa-apa, karena tadi saya sudah membahas tentang pertanyaan scaffolding, karena sebenarnya scaffolding question itu juga
kita bisa artikan sebagai pertanyaan bertingkat pada host. Dan kemudian karena di sini ada pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara host atau AKT dengan pertanyaan pada AKM. Jadi kalau AKM ini dia sebenarnya adalah bentuk lain dari host. Jadi kalau misalnya host itu atau scaffolding question itu saya umpamakan sebagai pisang goreng, maka AKM itu seperti pisang molen. Dua-duanya sama-sama pisang, dua-duanya sama-sama pakai tepung, dan dua-duanya sama-sama digoreng. Jadi host dan AKM tipikalnya seperti pisang molen dan pisang goreng, ya, memiliki banyak sekali kesamaan. Tapi bahwa di dalam AKM, karena dia berfungsi sebagai assessment yang dipakai generik, maka orang-orang yang menyusun AKM lantas membuat satu kaidah penyusunan yang sedikit berbeda dengan AKT. Ya. Kalau pada AKT itu dia terstruktur karena fungsinya untuk mengajar, maka AKT itu terstruktur dari pengetahuan atas fakta, konsep, naik ke proses, dan kemudian dari C1 mengingat sampai ke C2 memahami, naik ke C3 mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, sampai C6 mencipta. Dia sangat structurized kalau AKT, karena fungsinya adalah untuk mengajar, untuk membangun logika. Tapi kalau fungsi AKM, karena dari awalnya saja katanya adalah assess, dia bukan untuk mengajar, tapi untuk mengassess, untuk menguji. Nah, karena assessment, maka kan tidak semua assessment itu dia structurized, dia terstruktur. Kita saja punya cara sampling yang namanya random sampling. Ada yang nanti namanya purposive sampling, dan samplingnya itu tidak terstruktur dari yang paling sedikit dulu ke paling banyak, atau dari yang paling awal hingga ke paling akhir, tidak. Tapi kan kita randomize, artinya unstructured, tidak terstruktur. Tapi bukan berarti betul-betul tidak terstruktur, Bapak Ibu. Terstruktur juga, tapi strukturnya berbeda karena fungsinya untuk mengakses. Maka nanti kalau di dalam AKM ketemu yang namanya konteks, ada konteks sosial budaya, ada konteks personal, dan kemudian ada konteks saintifik. Kemudian untuk tingkat kognisinya nanti ada mengingat, memahami, kemudian menggunakan atau menerapkan, dan yang terakhir adalah mengaplikasi. Dan saya kira di dalam AKM untuk literasi dan numerasi juga tingkat kognisinya akan berbeda. Jadi sebenarnya satu induknya di Anderson-Kraftwerk taksonomi di HOTS, tapi fungsinya beda. Kalau HOTS atau Anderson-Kraftwerk taksonomi berfungsi untuk mengajar sehingga strukturnya jelas, kalau AKM dia berfungsi untuk mengakses sehingga dia akan sangat lebih random di dalam struktur. Ya, sama tadi kita bilang pisang molen sama pisang pisang goreng, sama-sama dari pisang, sama-sama pakai tepung terigu, sama-sama digoreng, rasanya juga kurang lebih, tapi beda cerita, gitu. Beda bentuk juga. Saya coba lanjutkan lagi. Boleh diberikan sudah. Maksud saya contoh dalam penerapan konten dan konteks, maksudnya dalam satu pembahasan. Pak Danang, tolong koreksi pemahaman saya tentang konteks. Konteks adalah memaknai sebuah konten yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa mendapatkan esensi dari konten tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin 1 menit. Laptop saya mau habis baterai, saya mesti ngecas dulu. Saya lanjutkan lagi.
Saya tadi nyolok charger dulu. Baik. Ya. Tentang konteks dari Ibu Asma. Konteks adalah memaknai sebuah konten yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mendapatkan esensi dari konten tersebut. Betul, Ibu. Jadi, konteks itu kalau menggunakan definisi Ibu, seperti fungsi, ya, atau kalau pakai bahasa matematikanya itu atau fisika itu seperti vektor yang memberikan arah kepada objek tadi untuk dia bisa berfungsi, berpindah tempat, atau bermanfaat. Makanya kemudian menjadi penerapan atau menjadi sebuah pengalaman. Ya. Betul Ibu, ini adalah pemahaman yang tepat tentang konteks. Nah, konteks itu fungsinya apa saja sih selain untuk bisa menjadikan siswa lebih paham? Oh, banyak. Selain menjadikan siswa lebih paham, konteks itu juga bisa membantu kita secara tepat mendudukkan pemaknaan di dalam otaknya siswa. Kalau misalnya paling gampang kita katakan bisa itu kalau kita sebutkan sebagai kata bisa saja, tidak ada konteks, maka asosiasi orang bisa macam-macam. Ada yang kemudian bilang bahwa bisa itu adalah racunnya ular, ada juga yang bilang bahwa bisa itu adalah mampu. Maka simpelnya bisa tadi dipadankan dulu, kata bisa tadi dipadankan dulu, karena dia sebagai objek dipadankan dengan objek yang lain atau kalimat fungsional atau keterangan, sehingga kata bisa tadi dia ketemu dengan konteks penggunaan yang tepat. Atau seperti kata bahan itu bagi ibu-ibu yang suka masak, yang kebayang asosiasinya adalah bahan bikin kue, bahan bikin masakan, sayur-sayuran, tepung, terigu, permifan, dan lain-lain. Tapi buat bapak-bapak atau misalnya para arsitek, yang kebayang itu adalah bahan bangunan, semen, besi, pasir, batu. Apalagi kalau misalnya bapak ibu lagi pengen bicara tentang renovasi rumah, yang kebayang kata bahan itu adalah bahan bangunan. Nah, maka agar konten tadi itu tepat, berikanlah dia batasan. Jadi konteks itu adalah sebenarnya membatasi pemaknaan dari si konten agar tidak melebar. Nah, Pak Danang bisa jelaskan kembali tentang AKT dan AKM. Akan ada sesinya. Dan saya kira demikian yang bisa saya share ke Bapak Ibu hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan lagi yang ingin dikonfirmasi, dipersilahkan Bapak Ibu. Betul, bahwa konten itu menyesuaikan konteks. Konten menyesuaikan konteks. Sebenarnya lebih kepada konteks yang menyesuaikan konten. Karena kalau konten itu akhirnya menyesuaikan konteks, yang terjadi adalah nanti kontennya akan mismatch. Kan tujuan kita menyampaikan konten yang sudah kita pilih maknanya untuk anak-anak. Maka agar nanti anak-anak tepat memahami konten yang kita bawa, kita memilih konteks yang mereka pahami. Saya berbicara dalam hal ini adalah sebagai guru dan murid. Kalau yang saya contohkan tadi,
tentang bisa, tentang bangunan, ya, itu kan karena kita memperjelas, bukan berarti bahwa konteks yang menentukan konten, tapi justru bahwa konten itu akan bisa bermakna kalau sudah kita pilih konteks yang tepat untuk kita sampaikan. Oke, saya coba tambahkan sedikit. Ini dari materi ISLTF Pak Zul kemarin di YouTube sebagai suara hilang. Iya, tadi ke-mute. Mohon maaf Bapak. Ya, ini sebagai tambahan saja agar lebih bisa memperjelas. Ya. Jadi ini sekaligus membantu menjawab tentang AKT tadi. AKT. Ide dasarnya tentang konstruksi pikiran atau cara berpikir. Kan manusia itu sebenarnya berpikirnya itu ada dua jenis. Ada cara berpikir konvergen. Ada cara berpikir divergen. Cara berpikir konvergen ini adalah cara berpikir yang biasanya terjadi atau berlaku pada anak-anak yang masih belum belajar hal apapun atau mempelajari hal yang baru. Biasanya berpikirnya itu konvergen. Contoh kalau pakai tadi teori tabula rasa, kelas itu anak-anak belum tahu terminologi A, kita ajarkan terminologi A dengan memberikan parameter. Sebenarnya kan kita sedang memberikan fakta-fakta. Kita memberikan konteks itu kan kita sebenarnya sedang memberikan fakta-fakta kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar tepat asosiasi kata tadi ketika kita sudah berikan penggunaan atau pemaknaan dari kata tadi, pemaknaan dari konteks tadi, dari konten tadi dengan fakta-fakta yang disodorkan sama anak-anak. Oh, ini loh. Ternyata penggunaan kata bahan itu yang ibu maksud, yang bapak maksud adalah ketika digunakan dalam terminologi untuk membangun bangunan. Jadi faktanya adalah ini loh yang namanya bahan. Ada semen, ada pasir, ada batu split, ada batu koral. Nah, batu split, batu koral, semen, pasir itu kan adalah fakta. Fakta dikumpulkan, mengerucut, converging, mengerucut. Muncullah kemudian gambaran mental. Oh, terjawab kata si anak-anak. Itu ya ternyata yang dimaksud sebagai bahan. Kontennya nyambung di kepala anak-anak. Dengan apa? Dengan pendekatan konteks. Konteksnya apa? Dikasih fakta banyak-banyak. Dikasih contoh banyak-banyak. Dikasih pengalaman banyak-banyak. Yang pengalaman itu merepresentasikan konsep ingin kita install di kepala. Nah, tapi kalau sebatas itu saja pengajarannya, maka anak-anak tidak akan berpindah dari satu state untuk di wilayah LOTS, Lower Order Thinking Skill, kepada wilayah HOTS. Apa sih wilayah HOTS? Wilayah HOTS itu berarti wilayah dia menganalisis, meninjau kembali, merevisi, mengkritik, mempertanyakan terhadap semua hal yang sudah dia pahami dengan pemikiran konvergennya dia. Maka agar bisa masuk di wilayah HOTS, perlu ada stimulus untuk si anak membedah kembali. Ya bukan cuma anak, kita juga membedah kembali isi kepala kita, pemaknaan konseptual kita dan konseptual anak-anak agar bisa sambung ke wilayah menganalisis, meninjau kembali, mengkritik, mempertanyakan, membandingkan, bahkan menciptakan gagasan-gagasan baru yang potensial untuk mengekspand kemampuan berpikir seseorang.
Lalu muncullah konsep-konsep pemikiran divergen. Pemikiran divergen ini biasanya lebih banyak terjadi pada pola pengajaran andragogis. Kenapa? Fungsinya memperdalam, karena materinya adalah retrospektif. Kembali meninjau materi yang sudah ada, lalu diperdalam dengan mempertanyakan, dengan membandingkan, dengan mengevaluasi, dengan meninjau kembali. Muncullah kemudian gabungan-gabungan gagasan, dan muncullah gagasan baru dari sana. Contoh nyatanya dari pemikiran divergen itu adalah ketika handphone yang tadinya sebagai alat telepon saja, kemudian ketemu sama kamera digital, digabungkan, cross, jadilah dia handphone dengan kamera. Kita kenal Nokia 3660, kita kenal Nokia 6600. Ketemu lagi di fase berikutnya handphone, kamera digabungkan dengan MP3. Muncullah kemudian Nokia Express Music, Sony Ericsson versi Walkman, Engage Kide, dan seterusnya. Ketika kemudian handphone yang tadinya sudah dikatakan smartphone dengan berbasis Symbian itu digabungkan lagi dengan fungsi komputer, jegrek, keluarlah iPhone, keluarlah Android, dan seterusnya. Maka semua produk-produk tadi itu munculnya di mana? Munculnya di wilayah pemikiran divergen. Karena dia diberikan stimulus, dia menggabungkan, dia mengkomparasi, dan kemudian dia memunculkan potensi gagasan yang diaplikasikan. Sementara yang di sebelahnya, yang konvergen ini adalah fase pengumpulan data-data, fase pemaknaan dari variabel-variabel biar bisa bermakna di dalam otak kita. Konvergen itu menyangkut wilayah LOTS, divergen menyangkut wilayah HOTS. Tapi kemudian apakah pemikiran divergen itu hanya berlaku kepada orang dewasa? Tidak. Kenapa? Karena belajar itu siklus. Setiap anak juga perlu untuk dievaluasi. Karena ada evaluasi, maka terjadilah pemikiran divergen kepada anak-anak. Tinggal bagaimana pemikiran divergen ini distimulus di kelas-kelas kita, agar nanti anak-anak tidak stagnan kepada satu dogmatisme pemikiran atau ilmu atau disiplin atau fakultas tertentu saja dari satu materi, dari satu konten. Tidak melulu untuk mengajar fisika tentang gravitasi kita harus mencontohkan dengan Newton yang kejatuhan apel. Bisa jadi nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kalau misalnya manusia hidupnya di Mars, bagaimana kalau misalnya manusia hidup di wilayah tidak ada gravitasi. Ya, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan divergen dari lisan kita, dan itu juga terlihat di kepala anak-anak. Besok-besok anak-anak akan nanya lebih nyeleneh lagi. Muncullah mereka di wilayah yang bukan lagi LOTS, tapi di wilayah yang LOTS. Demikian saya kira Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Danang, luar biasa Bapak Ibu ya. Wah iya, nampaknya langsung nih kita sesinya sampai dengan pukul 16.55 ya waktu sebagian barat. Dan tentu saja Bapak Ibu, ini saya lihat ada yang minta contoh nih, barangkali sudah dijawab ya tadi Pak Danang ya. Kira-kira yang dijawab, yang ditanyakan oleh Ibu Dian Amalia. Baik Bapak Ibu, dikarenakan waktunya sisa 5 menit, mungkin Pak Danang mau kasih tambah ini Pak, materi atau closing remark ini 5 menit Pak Danang? Boleh. Sedikit, silakan Pak. Mungkin ada yang belum selesai tadi nih, saya lihat. Oke, di sini ada pertanyaan dulu, saya mau jawab dulu dari Ibu Asma. Pada sesi yang mana jika kita ingin mahasiswa memahami sebuah konten dengan penyampaian konteks, apakah di pembukaan, di tengah, atau di akhir pembelajaran? Baik, di setiap momen ketika Anda ingin siswa secara precise, secara tepat memahami terminologi yang Anda pakai menjelaskan sesuatu, menjelaskan konsep. Jadi tidak melulu di awal, tidak melulu di akhir, tidak melulu di tengah. Tapi ketika Anda ingin menginstal satu
tema baru, satu konsep baru, satu pemahaman baru, maka disitulah Anda harus pertama yang Anda lakukan adalah kenalkan terminologinya, sampaikan terminologinya, cross check apakah dia sudah paham. Jika sudah paham, melanjutkan. Jika belum paham, maka coba reverse back dan berikan dia pemahaman yang tepat dengan satu tadi, memberikan definisi, memberikan parameter, batasan-batasan, dan kemudian dikasih contoh-contoh fakta. Begitu. Cukup padat materinya. Terima kasih Bu Yeni. Ya, terima kasih Pak Danang sudah menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta. Luar biasa ya Bapak Ibu, tidak terasa nih 2 jam sudah kita lewati bersama-sama. Dan tentu saja ini pertemuan yang tidak cukup satu kali sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita memperdalam khususnya untuk aspek yang dibawakan Pak Danang pada siang sampai sore hari ini tentunya memerlukan beberapa pertemuan nih Bapak Ibu untuk mengasahnya. Nah tentu saja nanti Bapak Ibu bisa mempertajamnya ya jika merasa belum cukup nih, belum puas nih Bapak Ibu ya. Nanti ada di ada kegiatan HFX selanjutnya sama untuk PCK dan nantinya akan diinformasikan ya Bapak Ibu, atau bisa juga nanti Bapak Ibu bisa melihat secara real time ya gitu ya melalui guruinovatif.id. Dan tentu saja terima kasih Pak Danang sudah memberikan materi yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan nanti Bapak Ibu di lusa ya di tanggal 11 Maret 2021 akan ada kegiatan untuk HOTS-nya. Nah tadi kita sudah berbicara tentang PCK. Nah bagaimana membawakan pengajaran di dalam kelas menggunakan penyederhanaan kosakata atau istilah-istilah terminologi kepada peserta didik. Nah nanti kita di sesi HOTS ini kita akan mempelajari juga tentang bagaimana cara anak ini atau tingkat berpikir kritis gitu ya Bapak Ibu, nanti di HOTS itu kita akan segera pelajari. Baik, terima kasih para peserta, luar biasa. Terima kasih penyerahannya sangat membuka wawasan kata Pak Suwardi. Terima kasih Pak Suwardi, tadi Bapak ini sudah dari awal saya lihat ya mengikuti kegiatan, setiap banget nih. Ada sudah fotonya Pak Suwardi ya. Terima kasih Pak Suwardi. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini. Kalau bisa waktunya digeser Kang, digeser ke mana nih? Digeser ke siang atau ke malam hari ya? Karena HFX juga Bapak Ibu punya waktu-waktu tersendiri, jadi biasanya ada di siang hari dan juga nanti jika ingin mengikuti kegiatan yang premium, artinya yang masternya, nanti dengan Pak Zulfikar, biasanya malam hari Bapak Ibu ya. Kang Yus biasanya malam hari itu ada sesi namanya masterclass ya, masterclass premium. Di situ nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa bertemu dengan Pak Zul, membawakan sesi-sesi khusus ya yang tingkatnya itu mungkin bisa lebih memperdalam ya advance. Baik, terima kasih semuanya. Saya kira itu saja yang bisa kami bawakan, dan tentu saja Bapak Ibu jangan berhenti sampai di sini. Jangan berhenti untuk mengikuti kegiatan HFX. Masih ada banyak sekali sesi-sesi yang kami miliki, yang mana Bapak Ibu bisa mendaftarnya melalui Instagram kami, sosial media kami, atau langsung melalui customer service di hfx.id. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira itu saja, demikian. Dan kita akan bertemu lagi jika Bapak Ibu mengikuti sesi selanjutnya ya di tanggal 11 Maret 2021, yaitu ada sesi HOTS. Nanti akan dibawakan oleh trainer HFX selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, saya Galeri Fansya, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyelenggaraan sesi pada siang sampai sore hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hal-hal yang baiknya saja pada sesi kali ini dan bisa menerapkannya ya, minimal menerapkannya ke dalam kehidupan kita semua sebagai guru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik.